Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini Gemini adalah dirinya yang mumet ya, memikirkanmu. Jadi mumet kepala ini memikirkan dirimu ya. Sakit kepalaku memikirkan kamu Gemini ya. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Mumet kepala ini memikirkanmu Gemini. Gemini. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, wah, dia merasa bahwa dirimu tuh kayak macam slow dalam hubungan, apa adanya, pasrah tanpa perjuangan. Kenapa Gemini? Ya, dia serasa itu kamu kayak macam udah deh, nggak usah terlalu berambisi atau macam tidak ada tujuan hidup ya. Ada sih tujuan hidup kamu, tapi kok kayak macam serasa kamu nggak action gitu ya. Sedangkan dia ingin memperjuangkanmu, tapi kamu duduk diam di tempat, atau ya sudah saya menanti-nanti aja, padahal dia mau kamu gerak gitu Gemini. Seakan kamu itu kayak pasrah, kayak duduk diam di tempat, banyak ragu-ragunya, padahal dia sudah mau untuk dirimu, berjuang untukmu. Kenapa kamu masih ragu akan dirinya Gemini? Ya, ya artinya gini, dia tahu bahwa dirimu itu mungkin ada yang kamu apa ya, menginginkan sesuatu tapi kamu nggak bisa ungkapkan, ataukah mungkin yang kamu inginkan itu belum bisa dia realisasikan ya. Ada janji-janji yang belum dia realisasikan. Bukan berarti dia tidak memperjuangkanmu, makanya kamu kayak macam ngambek gitu ya. Tidak, tetapi ya mungkin dia belum punya duit gitu. Macam contoh ya, kamu ingin nikah, terus dia bilang iya nanti ya, tapi kan butuh persiapan mental, fisik, keuangan, semua-semuanya. Bukan berarti dia menduakanmu atau membuatmu kecewa ya. Orang ini pejuang, dia mau kamu juga berjuang untuk dirinya, berjuang bersama demi cinta, bukan hanya duduk diam di tempat, bikin pusing, stres, memikirkan semuanya tanpa ada action. Dia mau kamu tahu tujuan kamu ya, langsung bergerak gitu. Artinya kamu tahu tujuan hidupmu, kamu tahu bahwa dia lagi berjuang, kamu juga sama-sama berjuang, berikan dia support. Terkadang kamu banyak diamnya Gemini ya. Ibaratkan kamu itu kayak macam kurang percaya pada dirinya bahwa dia ingin memperjuangkanmu, ataupun mungkin seakan-akan kamu merasa bahwa dia ini banyak nipu gitu, banyak yang dia tutup-tutupi dari dirimu ya. Ataupun sebaliknya ya, dia merasa bahwa mungkin Gemini yang merasa bahwa dia yang banyak nutup-nutupi sesuatu dari diri saya. Nah, ini kamu bisa menyesuaikan energinya, juga bisa vice versa, bisa terbolak terbalik. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya Gemini saat ini banyak belajar darimu ya, tentang egomu,
tentang rasa cemasmu, ya, tentang sifat mut-mutanmu yang gak jelas. Dia masih belajar mencari karakter kamu yang bagaimana supaya kamu bahagia. Karena dia kayak macam pusing sendiri memikirkan kamu yang kadang-kadang energinya on off gitu. Sedangkan dia mau berjuang, kamu di awal oke, saya mau berjuang, tapi pada pertengahan sampai akhir malah ada beberapa yang malah menyerah. Seakan-akan wah, saya sudah rugi di waktu, sudah rugi tenaga, sudah rugi perasaan, sudah rugi harapan. Malah kamu kok mau menyerah. Seakan-akan ya sudah, kita putus aja. Ataupun ancaman-ancamanmu. Kamu ibaratkan gini, kamu tahu bahwa dia lemah tanpamu, tetapi kamu berbuat seenaknya menurut dia ya. Karena keras kepalamu. Terkadang kamu itu kalau jauh serasa rindu menurutnya, tapi kalau dekat kok ribut aja, marah aja, masalah yang masalah kecil dibesar-besarkan. Ya. Dan dia merasa bahwa kamu itu nggak disiplin. Ya, saya lihatnya di sini orang-orang ini dia mau kamu disiplin supaya hidup kamu terarah. Ini ya sudah nggak disiplin, tidak konsisten, ya bikin dia nggak nyaman. Kenapa? Contoh, kamu pulangnya jam berapa? Jam 5. Ternyata kamu pas ada teman ngajak-ngajak ke mall atau mungkin happy atau kemana gitu, kamu ikut tanpa sepengetahuan dia, pulangnya jam 9. Akhirnya dia cemas. Kamu tidak memberikan dia kabar. Ini termasuk ada orang tuamu juga di sini ya. Ada orang yang lebih tua, entah pasanganmu, entah orang tuamu atau orang yang lebih, pokoknya intinya lebih tua. Mungkin kakakmu, saudaramu ya, yang merasa juga cemas akan dirimu, stres juga dengan kamu Gemini karena ketidakdisiplinan kamu. Tidak adanya konsistensi juga. Seakan-akan di awal kamu bilang begini, pelaksanaannya begitu. Ya. Dan kadang-kadang dia merasa bahwa kamu itu seakan-akan mau harus membentuk dirinya sama dengan orang lain. Kamu harus begini ya, kamu harus begitu, banyak mengatur. Tapi pada saat kamu yang diatur, muka kamu musam, muka kamu langsung berubah, langsung marah, ataupun malah diam atau malah meninggalkan dirinya. Jadi dia bingung. Loh, kok sisi kamu egois sekali, sisi kepribadian kamu tuh kok seperti begitu. Saya mau diintrospeksi, saya mau dikritik, artinya saya mau dikritik dan introspeksi diri saya. Tetapi pada saat saya mengkritikmu, kamu marah. Jadi dia kayak macam bingung ya dengan kepribadianmu, yang mana ya dia memang inginkan dirimu seutuhnya untuk dirinya. Mau kamu bisa up terhadapnya, menyayangi, mencintainya. Ya, orang-orang yang terkoneksi dan kamu nih sayang kamu, cuman mungkin dia kurang ekspresi juga ya. Jadi mungkin kamu serasa bahwa kok hubungan kaku juga, ataupun mungkin kok hubungan nih kok nggak romantis, karena memang orangnya nggak bisa romantis. Dia mau kamu yang romantis supaya dia membackup kamu. Membackup ini artinya ya dia akan membalas sisi keromantisan kamu. Tetapi pada saat kamu tidak romantis, dia juga akan mengikuti energimu, yaitu mungkin dia berpikir bahwa kamu sudah gak menginginkanku lagi gitu. Pemikirannya negatif ya, karena dia melihat dari dirimu yang suka mut-mutan juga. Kadang-kadang dia takut jangan sampai kehadiranku tidak diinginkan olehmu. Itu yang dipikirkan. Kenapa? Karena dia ingin membahagiakan kamu. Ada pula saya lihat di sini orang baru ya, yang ingin datang kepadamu, tapi kayak seakan-akan nanti saya jadi sakit hati karena mungkin kamu menolakku, ataupun mungkin tidak menginginkan akan diriku, ataupun malah mungkin marah terhadapku ya. Dia takut aja jangan sampai nanti pada saat dia ungkapkan cinta, akhirnya hubungan pertemanan kamu berubah. Karena saya lihat di sini ada hubungan pertemanan ya, entah teman dekat, entah teman ya asal teman aja gitu. Tetapi dia tidak mau nanti sikapmu berubah kalau dia mengungkapkan rasa terhadap dirimu, apalagi kalau seandainya kamu ada penolakan terhadapnya. Jadi dia bingung juga, seakan-akan saya ingin mengutarakan cinta dalam hatinya ya, bergejolak gitu kan. Saya mengutarakan cinta, tetapi saya takut penolakan. Dia krisis kepercayaan diri, dia mau kamu juga up terhadap dirinya. Dia mau kamu lebih mencintai dirinya, menyayangi dirinya, membahagiakan dirinya.
tetapi malah tidak terjadi gitu ya. Kamu diam 1000 bahasa, kamu malah dia merasa kamu lebih banyak menghindar, bukan malah mendekatinya, seakan-akan menolak akan kehadiran dirinya. Dan itu membuatnya sedih. Ya, makanya dia banyak belajar akan karaktermu yang agak sedikit on off, mut-mutan. Kadang-kadang tertawa tiba-tiba marah ya. Kadang-kadang dia bicara begini kamu langsung diam 1000 bahasa atau malah menyalahkan dia, menyudutkan dia. Ya. Sehingga dia pusing, ataupun mungkin sebaliknya. Ya, Gemini yang dibikin pusing oleh dirinya karena sifatnya yang mut-mutan. Ya, kamu bisa menyesuaikan karena saya lihat di sini juga energinya mirip-mirip dengan Gemini dengan pasangan kamu ya. Jadi ya 11-12 lah kalian berdua. Terkadang malah artinya kamu bicara keras tapi akhirnya kamu juga tersakiti. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu salah tetapi kamu masih melakukannya. Ya sama-sama juga keras kepala, dua-duanya nih mirip-mirip karena energinya ya, makanya tadi saya sudah bilang energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu menyesuaikan saja. Yang bikin pusing kepala, bikin pikiran nggak bisa konsentrasi dalam bekerja ataupun dalam studi. Kenapa? Karena pikir dirimu yang mana penuh dengan tantangan supaya bagaimana caranya supaya saya bisa menaklukkan dirimu, yang mana kamu itu banyak diamnya, banyak kamuflase menurut mereka ya, dimana pada saat bersama sahabatmu kamu bahagia, pada saat sama dia kok pada diam ya, kalian berdua pada diam gitu, seakan-akan kayak macam bingung aja, kayak canggung aja mau bicara apa, topiknya apa, kayak nggak ada chemistry. Mau tidak mau ya akhirnya ya diam, sama-sama diam, seakan-akan hubungan flat, padahal dia mau bersama dirimu hubungannya penuh dengan warna. Tetapi yang ada malah hubungannya ya diam-diam aja seperti gitu, nggak ada chemistry, ataupun mungkin ya canggung atau bahkan dia merasa bahwa kamu menolak dirinya karena sikap diammu itu, sikap dinginmu itu ya. Yang pastinya dia sayang kamu, dia cinta kamu ya, orang-orang ini ya, walaupun mungkin kondisinya ada beberapa juga yang saya lihat sudah pergi meninggalkanmu karena merasa bahwa kamu tidak menginginkan akan dirinya, tetapi dia masih memperhatikanmu dari kejauhan, masih melihat sosial mediamu, aktivitasmu apa, dan berharap kamu bisa memperbaiki diri dan bisa menjemput cintanya ya. Yang pastinya orang-orang ini sayang kamu, cinta kamu, dia tersakiti apa yang dia lakukan, kalaupun seandainya dia lakukan sesuatu dan menyakiti dirimu, serasa dia juga tersakiti ya. Jadi jangan kamu berpikir ada orang-orang yang pergi meninggalkanmu karena memang dia tidak cinta, tetapi dia mau membuatmu bahagia karena serasa dia tidak bahagia, serasa dirimu itu tidak bahagia bersamanya, sehingga dia memilih mundur. Nah ini, jadi kamu mungkin ke depan harus bisa lebih up terhadap dirimu dan orang lain, supaya orang itu juga tahu bahwa oke, kamu menginginkan akan diriku, supaya dia betah bersamamu. Jangan gengsi, jangan jaim ya, karena orang-orang yang terkoneksi dengan kamu mau membahagiakanmu, bukan mempersulit dirimu. Sehingga selama kamu bahagia dia akan bertahan, selama kamu tidak bahagia dia memilih untuk mundur, supaya kamu bisa bahagia dengan yang lainnya. Tetapi yang pastinya cinta dan sayangnya tetap ada untuk dirimu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kamu di readingan ini ya, yang membuat kepalanya sakit akan energimu yang on off, akan keras kepalamu, dan ya berharap kamu bisa lebih dewasa ke depannya, lebih bisa memperjuangkan dirimu dan hubungan ya, dan ya setidaknya bisa memprioritaskan pasanganmu ya. Oke, itu yang saya lihat untuk kalian di pile ini ya, dirinya yang sakit kepala atau mumet kepalanya memikirkan akan dirimu. Semoga resonate ya Gemini. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak di sini ada Taurus, Aries, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, dan Aries. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, K, Y, L, B, M, D, H, I, R, B, J, U, W, X, P, H, L, T, K,
dan iya, ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat ya dari dua kategori, dari inisial dan zodiak. Semoga resonate juga. Dan saya mau ambil 3 kartu lagi. Pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu, Gemini? Oke, yang ingin semesta sampaikan, tentukan tujuanmu. Raihlah apa yang kamu inginkan. Jangan berpatokan pada orang lain. Selama kamu bahagia dengan orang itu, berarti itu energimu udah bagus. Selama kamu tidak berbahagia, ya otomatis kamu juga pasti memberikan energi tidak bagus terhadap dirinya, ataupun malah dirinya yang tidak nyaman bersamamu, akhirnya kamu yang merasa juga tidak nyaman bersamanya. Jadi semesta mau sampaikan ya, bikin dirimu senyaman mungkin sebelum kamu membuat nyaman orang ya. Atur, harus bisa mengontrol emosimu, harus bisa menjaga apa ya, kalau dibilang kepercayaan. Terkadang kamu tidak konsisten. Nah, keras kepala ini yang membuat orang-orang di sekeliling kamu serasa tidak nyaman. Kenapa? Karena dirimu yang membuat dirimu tidak nyaman gitu ya. Contohnya, kamu sudah janji tapi ternyata kamu malah membatalkan secara sepihak. Dia menginginkan kamu up terhadapnya, lebih jujur padanya ya. Semesta mau begitu ya, yang mana dalam satu hubungan harus menjunjung tinggi kesetiaan, kejujuran ya, keterbukaan, dan saling menghormati. Selama itu ada pada dirimu dan pasanganmu, hubungan kalian langgeng. Selama kamu bahagia bersama dirinya, dia pasti akan bahagia bersama dirimu. Jadi bahagiakan dulu dirimu sebelum kamu bahagiakan dirinya atau orang lain ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kamu bilang tidak cinta padahal kamu cinta, ataupun sebaliknya. Kamu baper dibilang nggak baper ya, tapi bucin ya. Saya nggak butuh dia padahal sangat membutuhkan. Jadi jangan pernah ada saling atau mendustai dirimu atau menipu dirimu sendiri ya, karena itu akan menyiksa dirimu dan menyiksa orang juga yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana lagi menantikan kehadiranmu di sisinya, menginginkan kamu seutuhnya ada untuk dirinya. Dan ya setidaknya lebih up ya, lebih prioritaskan dirinya, lebih fokus pada dirinya, dan sama-sama berjuang untuk cinta ya. Oke, itu yang saya lihat untuk kamu ya Gemini ya. Semoga resonate ya. Jadi orang-orang yang mumet akan kamu, keras kepalamu ini ya, mereka menginginkan kamu bisa lebih dewasa dalam berucap, bersikap, dan bertindak, supaya hidup kalian juga bisa lebih baik ke depannya ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat Gemini. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.